ngambil Stardust duluan. Atau dia yang bakal mungkin kena zoning out. Hukum alamnya adalah range lawan melee, ya range menang gitu loh. Iya. Karena dia punya jarak. Sampai level 4 lah, sampai ada Bisa- Falling Monster yang habis ulang tahun ya. Bisa ngepoke dia, bisa memberikan cicilan damage perlahan-lahan gitu loh. Dari jarak yang lebih jauh daripada Esmeralda yang mengandalkan selendangnya. Sekarang kapten tuh banyak dari ini ya, sisi XP ya. XP ya. Iya. Iya banyak banget. Cuman ya. kan kebanyakan kapten, tapi untuk short call-nya tetap mid lane. tetap area mid lane-nya. Dan ini dia game terakhir untuk EVOS Legends dan juga Aura Fire. Siapakah yang bakal lebih keras antara Raja Hutan atau mitos legenda Sang Naga? Langsung saja kita menuju ke Lane of Dawn Aura Fire versus EVOS Legends. Yep. Lagi dan lagi ya Oji ya. Sambet lagi dia barusan. Enggak, maksudnya itu kan kayak komentator petinju gitu loh. Kamu nggak ngerti banget sih. Ya ampun, ya ampun. Oke. Kride di area mid masih move on stack di awal ya sambil menghilangkan satu wave minion di atas antara Esmeralda dan juga Beatrix masih melakukan pertemuan. Siapakah nantinya yang akan langsung terkikis habis? Tapi Versi tetap melakukan farming ya di awal-awal semuanya di dalam pos masing-masing, namun first blood berhasil diambil oleh anti-match. Anti-match Bang Naga kali ini benar-benar mengamuk dengan hero Yuzongnya. Salah satu hero signature yang didapatkan oleh seorang anti-match ternyata berhasil membuktikan kalau first blood di tangan dari seorang anti-match. Bahkan Hai harus gunain retributionnya loh untuk mendapatkan satu buah jungle yang bukan orange buff-nya Pak Pulung. Waduh, nyepet ya karena tadi ada si Rafaela juga yang kemungkinan ya bisa aja mengganggu pattern dari farmingan yang dimiliki oleh Hai. Godiva menyerang psikis dari player lawan. Yes, benar banget. Tapi lihat surprise attack Godiva. Di belakang sana ada sang idola. Bakal coba diganggu RKT. Memukul Godiva ke arah belakang. Sama-sama poking damage. Bedanya mungkin dari sini RKT udah bakal bisa nge-heal dirinya bersama dengan seorang Versik ya. Wow, kita lihat. Ya, masih awal sih, masih belum terlalu banyak agresivitas yang terjadi. Tapi Clover kayaknya juga harus mulai berhati-hati karena sebenarnya ada rotasi dari Godivanya. Dan bahkan melakukan poking damage secara paksa sehingga Kabuki mampu untuk melakukan clear wave dengan cepat kali ini. Untung udah di nerf ya dari Beatrix ya. Shotgunnya. Iya, itu kalau misalnya masih Senjata itu, yang tidak masuk akal. itu mengerikan banget sih. Dan Godiva masih coba untuk merotasi ke arah mid terlebih dahulu. Tapi di arah bottom lane kita lihat udah ada perdebatan antara seorang Versik dan juga Fluffy yang memberikan informasi. Tapi ternyata Fluffy lebih memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Dan Versik udah bisa dipastikan mendapatkan turtle tanpa adanya kontes turtle slain by Samsung Galaxy A-Series. Yap, mendapatkan sebuah keuntungan kali ini Versik dengan Aulusnya mendapatkan turtle karena kita tahu ya dengan menggunakan Aulus mungkin dia lebih menahan dulu untuk tidak mendapatkan turtle-nya. Bad Fist dikeluarkan, Bad Impact, Sanguine Claw semuanya guna menghilangkan satu wave minionin. Bahkan di arah top lane sana nampaknya Godiva udah mengerti Kabuki masih membutuhi bantuan atas seorang Clover. Lihat di poking dari kedua belah pihak, Clover tidak mau tinggal diam. Salah satu pemain Esmeralda dari dulu, dari Esmeralda berada di mid sampai Esmeralda berada di samping, Clover memang harus diperhitungkan, Bro. Iya, tahu kalkulasinya gimana caranya biar dia tidak memakan damage yang terlalu tinggi. Tapi untuk saat ini ada sedikit perubahan yang terjadi dari Versiknya ya. Dia lebih cepat dari segi farmingnya. Bahkan mengamankan beberapa objektif yang bisa dibilang ya harusnya Hai lebih unggul di sini. Gue nih capek banget ya barusan. Numbuk anti-match sekali gerak darahnya nambah lagi, Itu nambah lagi. anti-match gak pakai itu loh, Petri. Kalau dia pakai Petri terus ke knock up ke atas, Iya. itu bisa dimakan instant kill si Fluffy. Cuma karena hitungannya mungkin masih ada flicker, anti-match gak mau terlalu komit. Gak ambil resiko juga. Yes, benar banget. Tapi lihat Rek di depan sana memberikan sedikit informasi, hanya memperlambat pergerakan. Tapi lihat dengan ada sedikit ke arah belakang, hanya membuang sia-sia kalau menurut aku pribadi. Tapi lihat Clover yang bakal di overcommit oleh seorang Hai, masih terlalu kuat. RKT is coming, Retribution telah dikeluarkan. Tempest of Blade masih ditahan begitu saja untuk fokus menuju ke arah satu buah platingan. Dan bakal berhasil di clear dan one last hit. What? Apa Itu yang terjadi? Efek stun. kejut. Efek kejut lebih tepatnya, benar banget setuju. Karena ya balik lagi, tadi ada satu momen di mana kita tahu bahwa penggunaan dari Black Shoes itu harus dalam keadaan kamu tidak terkena efek CC atau crowd control. Dan ketika kamu terkena efek stun, ya kamu tidak akan bisa menggunakan efek skillnya. Ini Oke, Krite harus diperhatikan sih ini, saya skillinnya. Benar-benar menurut gue sih agak cukup menyeramkan ya. Bisa dibilang udah kayak Rainbow juga dia ya, penggunaan skillinnya. Agak cukup paham dan fasih
dengan penggunaan dari seorang Cecil. Dan bahkan kita lihat mereka akan coba untuk beradu nasib di arah Turtle. Para main dari Evolve Legends di depan sana udah tidak ada apa-apa dan bahkan ada Clover yang terkena damage cukup sakit. Langsung ada Anda di depan sana dan bahkan Versik tidak berhasil mendapatkan. Hai, kali ini dengan satu Tempest of Blade memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan lihat Kabuki berhasil menembak Versik tapi tidak diterima karena masih ada Karamel di sana, Profesor. Yes, dan pencurian dari segi turtle-nya ternyata jatuh ke tangan Aura Fire. Out of nowhere, 2 retribution kayaknya nggak cukup tapi last hit dari Kabuki menyelamatkan hari dari Aura Fire. Ini 2 retri loh yang dapat God Laner. Oke. Karena turtle-nya itu coba untuk ngeriset. Yap. Coba untuk riset. Kalkulasinya jadi miss. Iya, kalkulasinya jadi miss. Tapi lihat Kabuki di sana dengan shotgun yang miliki. Langsung memberikan damage cukup sakit. Tapi Go Device kami. Spreadon telah dikeluarkan. Versik memilih untuk mundur dengan Aulus Racing. Yap, dan mereka pun bertiga mundur lagi. Tapi Wah, Clyde freeze-nya loh. again and again. Ada Clyde masuk ke dalam rumputan. Melihat apakah harus menolong rekan-rekannya. Namun di tempatnya berbeda. Anti-Mesh dan juga Fluffy. Nggak kelar-kelar ini mah. Ini nggak kelar sampai mungkin udah ada dominance ice yang dimiliki dari seorang Fluffy. Fluffy harus lebih respect terhadap seorang anti-mage sih. Karena first blood yang di awal tadi dan bakal lihat Fluffy langsung ditumbangin begitu saja. Retribution didapatkan dan bahkan Versik yang mendapatkan poinnya. Cukup mahal. Kabuki bersama dengan Clover dan kawan-kawan mencoba untuk memberikan satu buah damage. Tapi lihat volley stamina ke arah belakang dan Rex save the day. Rex berhasil menyelamatkan hari dari seorang Clover. Dan invasi Keking di arah top lane yang niatnya bertukar 1-1 dengan arah bottom lane ini gagal, Pak Pulung. Gagal dengan adanya 3 player, bahkan Nibiru Passion dikeluarkan, wave minion pun langsung hilang. Hanya tinggal menghantar wave minion yang masuk menuju outer turret yang ada di area atas. Wih, dia masih bisa dapetin satu wave di atas loh Cecilnya. Stack tambahan, oke. Dia Gold dapat tambahan juga. Gold tambahan juga yang harus diperhitungkan tentunya. Tapi dengan kekalahan 0-3 dari segi point kill, Aura Fire masih bisa mendominasi Gold walaupun tidak terlalu berbeda jauh, Profesor. Iya, dan bahkan untuk saat ini ya, dengan perbandingan gold yang tidak begitu jauh, Clyde-nya ini yang harus ditangkap sebenarnya dari teman-teman Aura Fire. Esmeralda dari Clover itu bisa buying time. Karena apa? Karena balik lagi, untuk dari segi Kabukinya, yang dia incer itu bukan hero-nya, tapi platingan gold-nya. Untuk shield turret. Dia mau objektifnya, jadi bukan point kill-nya. Ini untuk sekarang juga anti-match. Udah set up, Black Dragon Fall masih dikeluarkan. Siapakah yang akan diusir mundur? Karena sekarang Undying Fury-nya pun masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Turtle. Ada satu pergerakan dari Hai begitu indah langsung mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Yuzongnya berhasil diamankan, RKT dari Hai sedikit lagi. Namun udah mulai bertambah, namun di bagian belakang Versiknya bisa akan dipertahankan sekarang. Langsung dicolong dengan defense yang dimiliki oleh Hai, masuk ke dalam satu jangkauan dari Sang Windclaw. Wow, anti-match-nya sendiri tadi. Anti-match yang nggak bisa di-cover dan membuat dia agak sedikit sia-sia merubah menjadi naga di arah belakang sana. Bagaimana menurut Profesor teamfight tadi? Sebenarnya timingnya udah oke, cuma karena follow up damage yang terlalu jauh dan belum ready juga kayaknya dari teman-teman EVOS Legends untuk follow up apa yang dilakukan sama anti-match. Momennya jadi miss banget. Sementara anti-match terkena Bennett Rage itu adalah damage yang sangat amat tinggi dari Kabuki. Minimal kalau di hero yang benar-benar tipis 1000 ya, tapi apalagi kalau misalkan di arah anti-match-nya. Tempest of Fate kalau hari ini. Oke, tapi lihat Tempest of Fate mencoba mendapatkan satu Clover, one last hit. Dan masih ada Flicker, berhasil diselamatkan nyawanya untuk dirinya sendiri. Tapi itu tidak bisa menyelamatkan turret. Turret tetap harus dipecahkan. Dan Hai, kalau menurut gue tadi itu agak sedikit pede banget ya. Karena apa yang membuat DPD adalah dengan perbandingan level yang berbeda jauh, Profesor. Yep, itu sih jauh banget, 4 level untuk saat ini bahkan 12 berbanding dengan 8. Versiknya masih level 10. Bener-bener lagi struggling banget. Karena apa? Karena 2 kali purple buff-nya di-invade dan berhasil diamankan. Sementara kalau ngomongin soal gold Mila, ini kayak 5.000 berbanding dengan 4.000. Wow, hampir beda sekitar 1.000 lebih, 1.200 bahkan. Saat ini Versik masih struggling banget untuk mendapatkan item yang dia butuhkan. Sementara Endless Battle sesaat lagi harusnya sudah dimiliki oleh seorang Hai. Karena dia sudah mendekati ke arah angka 7.000. Jadi dia tinggal bikin satu item lagi. Dia bikin ke arah Vampire Malate. Dapetin lifesteal yang lebih optimal dan bakal lebih... Oh, tertangkap, overcommit, tepakan. Tempest of Blade berhasil mendapatkan satu buah point kill. Tapi di sana anti-match menabrak pergerakan atas seorang Godiva. Versik yang hilang. Hai, harus menggocek karena damage dari seorang Krite terlalu sakit dan bahkan double kill. Looking for triple kill. Hai memilih untuk mundur, anti-match masih bertahan. Bang Naga berhasil menyelamatkan team fight
tim EVOS Legend hampir kalah tim fight tadi tapi dinetralisir Profesor dan bahkan Clover masih mau lebih Vesarger. One last set, Pet Impact-nya nggak kena, terlalu terburu-buru, terlalu cepat, tapi it's okay. Godiva sudah datang untuk membantu melakukan clear minion. Waduh damage-nya. Bad Impact-nya berasa banget. Hampir aja berbalik keadaan tadi menuju ke EVOS Legend, tapi mereka di saat ingin dihancurkan malah bisa membalikkan keadaan karena ada Krite juga tadi damage-nya yang begitu maksimal. Belum lagi Sanguine Claw-nya kalau udah connect, kena Bad Impact, udahlah orang mundur langsung, Prof. Dan ini nggak bisa setup dulu sih dari EVOS Legends. Ingat anti-match belum ada Petrify. Ketika Petrify-nya ready mungkin baru memikirkan untuk invite. Sementara Versik udah level 12 langsung dimaksimalin karena sepertinya ada yang buying time di sana. Wow, itu ternyata buying time yang dilakukan. Harusnya menjadi salah satu bekal yang cukup diamankan dan betul sekali berhasil didapatkan. Versik Aulus Racing langsung memilih mundur ke arah belakang dan anti-match mengamankan perimeter untuk mundur. EVOS Legends mendapatkan Lord karena Clover melakukan satu buah distraction di arah top lane 40. Ini Versik larinya kenceng banget, udah kayak sendalnya langsung diangkat, dipakai di tangan tuh, Pak. Kayak kita lagi bocah dulu itu lari otomatis langsung plus 8. Plus 8. Ngebut, Pak. Dan inilah dia player gold by Living by Mandiri. Hai dan Kabuki masih terkaya ya untuk saat ini. Yep. Bener-bener dapetin banyak banget source dari jungle, dari laning phase-nya, gold leading-nya. Tapi kali ini harus berhati-hati untuk Aura Fire. Waduh, Oli Baptism-nya juga kena tadi langsung aja ke arah satu player dan bener aja itu adalah pergerakan dari Linlia yang dihentikan dan sekarang waktunya EVOS Legend mungkin akan langsung membalaskan keadaan. Sanguine Claw-nya connect, Bad Impact-nya, Fluffy-nya langsung mundur. Ada satu lagi pergerakan dari Taran yang udah tidak bisa lagi membantu ke arah Aura Fire. Tapi setidaknya di sini lihat ya arah bottom lane. Hai bakal coba untuk mendorong juga minion tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Versik. Kapaknya sudah dewasa. Kali ini kapaknya sudah terlalu sakit, tidak bisa dibendung oleh seorang Godiva kembali dan bahkan Versik berhasil mendapatkan satu buah retribution dan Link tanpa berubah bagaikan aku tanpa kamu. Yap, dan sekarang waktunya Hai. Bisakah dia kabur dari kejaran karena Versik pun siap berlari untuk mengejar pergerakan Link. Dan yang lebih mengerikan adalah ketika Hai-nya nanti mendekati dengan Tempest of Blade. Ini nggak bakal dengan mudahnya dia bisa memberikan dealing damage ke arah Versik karena attack speed yang dimiliki oleh Aulus. Ini nggak main-main loh. Ini problemnya Krite sih. Krite nih problemnya emang bener nih orang. Ngeri banget gameplay Cecilian-nya. Masalahnya Cecilian dengan damage yang dia udah tahu damage-nya besar, dia mainnya safety banget. Jadi Dia bener-bener, iya dia di belakang banget. Kalau misalnya nggak ada frontliner nih dia bener-bener nggak keluar. Yep. Dia juga takut. Dan buat kalian semua nih, aku ingetin. Karena kita udah masuk menit yang 11, perut udah keroncongan, sudah malam, hati deg-degan. Bukan karena ada dia tapi belum makan. Langsung aja, GrabFood dengan MPL ID X Grab dengan diskon 50%. Iya, perut keroncongan, bibir pecah-pecah, kerongkongan gatel, pokoknya semuanya apapun yang mau yang kalian pesan itu ada di GrabFood. Jadi emang agak tipis-tipis ya, jatuh cinta sama asam lambung gitu. Benar. Iya makanya. Kalau udah mulai kepala pecah-pecah bibir pusing, langsung pesan makan. Waduh. Tapi dari item decision-nya kayaknya War X sudah akan ada di tangan dari seorang Hai dan Endless Battle. Legend Sword? Apa yang mau dia buat? Pistol kah dari Malefic Roar? Tapi Versik udah Berserker Fury kayaknya udah cukup banget sih. Hati-hati untuk dealing damage-nya. Tapi ingat Versik juga nggak punya Spell Fam atau Lifesteal. Jadi dia mungkin harus memikirkan salah satu item Husklow atau Endless. Dia lebih memilih ke arah percaya dengan Rexy kalau gue lihat Profesor. Bahkan nih kalau dia buat sekali lagi nih, dia akan buat Rose Gold Meteor kalau menurut aku. Yes, tapi lihat di depan sana Versik mencoba tidak mereset dan bakal diamankan. Tempest of Blade oleh seorang Hai. Satu retribusi yang on point. Ada Lord memilih untuk mundur. Lord sudah di enhance. Udah berubah menjadi dewasa. Udah bisa berteriak. Aku capek gitu. Aku digebukin mulu. Iya kan ngamuk Lordnya. Oke, sama-sama tanpa retri sepertinya mereka akan mengamankan dulu dari Versik juga. Coba lihat purple buff-nya, namun sekarang ada Holy Baptism langsung connect juga ke arah Fluffy, namun ditembak lagi dengan Nibiru Vision, mereka ternyata melakukan sebuah team fight. Oh my god, ada Black Shoes yang sudah keluar. Oke, tapi ternyata di sana Hai terkena damage yang cukup sakit. Sama-sama trigger. Black Juice tidak ada. Black Dagger Transform tidak ada. Dan bahkan Hai Sakaratul Maut. Dan kita bakal lihat para pemain dari tim EVOS Legends tertangkap. Kabuki menjadi salah satu poin penting. Versik Retribution, can you do it? Dan this is it. Berhasil dipotong. Clover langsung flicker, mau gak mau apapun yang terjadi. One last hit. Flicker dibalas flicker. Ada flicker dibalas flicker dan satu efek slow sepertinya tadi ya. Yang membuat pergerakan dari Esmeraldanya agak gagal untuk bisa mendekat langsung ke arah Beatrix. Namun sekarang Fluffy dilompatin, mau ditumbuk nggak kena perutnya.
Wow, lihat tarik ulur dari kedua belah pihak. EVOS Legends menerapkan disiplin trigger yang cukup baik tadi Profesor. Iya, Di ini- fight-nya tadi tuh bagus banget untuk kedua belah tim. Ini fix banget kayaknya briefing di game yang kedua tadi ya. Ini Yes. menampar anak-anak EVOS Legends agar lebih disiplin dan tidak melakukan kesalahan. Bang Jace sepertinya sudah menyelesaikan tugasnya tadi ketika kita sedang break. Yes, bener banget. Waduh. Tapi lihat di depan sana, Versik mencoba untuk bersama dengan seorang bapak lot terhormat dan bakal langsung dikeluarkan begitu saja. Anti-match ke arah belakang, gak boleh apapun terjadi dan Kabuki one last hit. Sesilan berhasil mendapatkan poin atas seorang Kabuki. Bahkan lihat mereka masih berkumpul menjadi 5 orang menjadi kesatuan One Voice One Family EVOS Legends. Masih mau lebih di tengah sana. Mereka yang mendapatkan inhibitor juga. Anti-match seperti biasa menjadi salah satu frontliner terkuat di depan dan bahkan tertangkap. Tempus Oplet untuk defensif dan bahkan knockout strike from Fluffy save the day. Sekali mendapatkan anti-match tapi dia masih bisa bertahan. Turun dipecahkan dan Godiva benjol diketok oleh seorang Triple. Versi dan Wah, 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 wah. EVOS Legends take the game. Jalan-jalan ke Bekasi, damage-nya sakit banget Besti. Itu dia EVOS Legend berhasil mengamankan game yang ketiga, poin kemenangan untuk mereka. Dan ini adalah gameplay tarik ulur yang manis banget menurut aku. Ada yang baku, ada yang debat tuh kayaknya tuh Iya. anti-match Clover. Kenapa? Sabar.